Yang saya hormati Pak Dekan, Mas Faisal, Mas Hariman, dan seluruh teman-teman dari Fakultas Hukum SAS Muhammadiyah, dan seluruh dosen serta teman-teman mahasiswa serta peserta dari diskusi secara daring pada kesempatan ini. Ini temanya menarik, tapi tentu teman-teman sudah menduga ya ini. Simpulannya sudah bisa diduga, saya kira ya. Kesimpulannya sudah diduga. Jadi kesimpulannya mau kayak gimana analisisnya, kesimpulannya ya sebetulnya hukum itu mau diapa-apakan ya tetap dipengaruhi oleh transaksional gitulah kurang lebih mungkin ya. Mau proses pembuatannya ya kan, proses berjalannya, proses pembentukannya, legislatif proses demokrasinya dan sebagainya itu mesti ada pengaruh dari korupsi gitulah mungkin ya yang ada di benak teman-teman peserta ya. Dan mungkin masyarakat juga begitu. Kalau kita amati, coba deh teman-teman amati di para netizen kan teman-teman juga warga netizen juga kan. Teman-teman kan juga netizen juga ya. Kalau kita amati itu komentar-komentarnya kan rata-rata juga udah nggak percaya kan dengan statement-statement resmi gitu kan, kurang lebih ya. Kalau misalnya sebagian saya kira juga berkecimpung dalam kelembagaan resmi entah di KPU atau Bawaslu atau DKPP atau nih Mas Hariman kan di KY kan ya. Statement resmi itu langsung ditanggapi sinis gitu kan ya. Ya, coba lah langsung pasti di bawahnya itu langsung tanggapi sinis. Bawaslu jawab mesti di bawahnya tanggepin sinis. Polisi menjawab bawahnya tanggapi sinis. Jaksa menjawab bawahnya sinis ya. Nah, tapi menurut saya itulah sekarang ini masyarakat sudah semakin semakin kritis ya. Dan kalau masyarakat semakin kritis ya kita harusnya bukan khawatir sih. Kita harusnya justru kita kembalilah ke zaman dulu ya. Waktu Belanda menjajah kita lama, Belanda itu didesak ya, pemerintah Hindia Belanda itu didesak untuk mencerdaskan ya, makanya diminta untuk membangun pendidikan kan ya, karena salah satu gerakan yang awal sekali tahun-tahun 1800-an ya, awal-awal 1900-an itu gerakan pendidikan, maka berdiri kemudian pendidikan teknik, lalu kedokteran, kemudian hukum dan sebagainya ya. Belanda mendirikan itu. Itu sebetulnya dilematis bagi pemerintah Hindia Belanda. Dilematis kenapa? Di satu sisi mereka membutuhkan tenaga-tenaga profesional untuk membantu di pengadilan-pengadilan, di kantor-kantor administrasi pemerintahan, karena mereka nggak bisa bekerja tanpa dibantu oleh tenaga bumi putra. Tapi ketika mereka mendirikan pendidikan, membangun lembaga pendidikan, makin cerdas kan orang-orang Indonesia kan. Dan karena makin cerdas, maka orang Indonesia pengen merdeka. Gitu. Ya, jadi akhirnya berdirilah partai-partai karena pada pengen merdeka. Sekarang semakin banyak orang pinter, semakin banyak yang kritis. Gitu. Jadi nggak bisa diakalin, nggak bisa dikadalin ya, bahasa Betawinya itu dikadalin ya. Jadi nggak bisa dikasih penjelasan yang membodohi itu kan nggak bisa ya. Misalnya kita ingat ya kasus yang sangat menasional itu yang polisi bunuh tembak-tembakan polisi gitu ya. Kasus yang sangat terkenal tuh Ferdi Sambo. Ferdi Sambo. Kita ingat ya. Langsung ada penjelasan dari polisi ya, jadi itulah versi polisi lah. Kapolres jelasin bla bla bla.
Itu kan langsung kemudian versi resmi itu dibantah dengan fakta-fakta yang itu dibongkar semua lah. Itu rekayasa semua. Dan hal yang seperti itu banyak terjadi. Ya, entah polisi, entah jaksa, entah ada banyak lagi. Banyak. Nah, jadi sekarang bagaimana balik lagi nih ke tema utama kita soal political corruption. Maaf. Ya, political corruption. Political corruption itu bahayanya apa? Ya, ini bahaya sekali karena ini muaranya gitu. Jadi kalau Pak Dekan dan Pak Faisal dan Pak Hariman mengadakan tema ini sangat penting. Muara dari korupsi di Indonesia ya ini political corruption karena korupsi di sektor elektoral itu yang awalnya korupsi. Karena dengan korupsi di sektor elektoral, di mana dengan proses-proses pemilu itu dibentuklah DPR pusat, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, lalu ada pemilihan presiden, wakil presiden, pemilihan gubernur, wakil gubernur, pemilihan bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, ya. Kalau proses-proses itu ikut campur di dalamnya dengan koruptif, ya. Koruptif ini bukan hanya sebatas money politics, bagi-bagi uang, sembako, bagi-bagi hadiah dengan hadiah-hadiah waktu lomba-lomba, bukan sebatas itu, tapi juga misalnya dalam kandidasi buying, ya, ketika pemilihan para kandidat yang punya uang tapi tidak punya perahu, ya bisa dibeli, ya bisa membeli semua partai-partai yang bisa dikasih uang untuk mencalonkan, ya, sehingga di berbagai daerah tidak ada calonnya atau calon tunggal gitu ya, banyak calon tunggal karena semua bisa dibeli. Ya, dan tidak hanya sebatas itu, saya ulang ya. Jadi bukan hanya vote buying, bukan hanya candidacy buying, tapi bahkan juga termasuk ya electoral organizing buying. Tuh, itu istilah baru saya tuh. Electoral organizing buying itu maksudnya para penyelenggara pemilu yang dibeli gitu. Ya. Penyelenggara pemilu yang dibeli. Bahkan nih bukan hanya penyelenggara pemilu yang dibeli, mohon maaf ya, ketika membentuk penyelenggara pemilu itu, ya, pemilihannya pun direkayasa, ya. Maksudnya direkayasa gimana? Ya. Kan lazimnya nih, yang mau ikut jadi penyelenggara pemilu, misalnya di satu provinsi, ya, KPU itu berapa sih? 5 atau 7 ya? Tergantung ya. Beda-beda ya. Ada 5, ada 7 gitu ya. Ya, saya sudah lupa itu teknisnya. Ada 5, ada 7 panwas gitu ya. Oke lah, misalnya 5 lah ya. Katakanlah yang daftar tuh lazimnya misalnya ya 50 lah misalnya ya. 50 daftar ya. Panselnya, panitia seleksinya itu lazimnya berapa ya? Lazimnya kan misalnya ya 20 pansel lah ya. Panselnya 20 yang diseleksi, kemudian panselnya menjadi let's say 10 pansel gitu ya. 10 pansel menyeleksi 50 kandidat yang akan diseleksi menjadi 5 KPU. Misalnya gitu ya. Di Indonesia aja tuh yang pansel untuk memilih KPU-nya itu lebih banyak daripada yang mau dipilih gitu. Di Indonesia itu. Jadi panselnya itu yang mau memilih itu jauh lebih banyak. Karena apa? Karena panselnya udah titipan-titipan dari macam-macam gitu. Ya, kalau negara lain nggak ada kan, negara lain
Nggak perlu begitu kan? Ya, karena negara lain yang mau jadi KPU, jadi Panwaslu nggak ada lah negara lain yang menjadi elektoral itu, yang jadi KPU-nya itu orang-orang yang memang bukan dipilih seperti kita kan. Misalnya tokoh-tokoh yang sudah terkenal, yang sudah terhormat, terkenal, yang sudah apa ya tokoh hebat gitulah ya, yang tidak perlu justru apa ya, tidak perlu kedudukan, tidak perlu kerjaan dan sebagainya, itu diberi tugas kehormatan oleh negara gitulah. Oke, saya mau singkat cerita ya. Jadi itu pun masih ada koruptifnya gitu. Proses pemilihan penyelenggaranya ada koruptifnya. Mereka masih bisa dipengaruhi sebagian ya, tidak seluruhnya ya. Buktinya apa kok Pak Topo ngomong gitu? Jangan Pak Topo asbun aja. Enggak asbun. Buktinya DKPP itu sudah banyak memproses dan banyak menyidangkan dan banyak memberhentikan dan banyak memberi sanksi. Itu buktinya. Periksa aja hasil-hasil persidangan DKPP ya. Tuh. Lalu ada food buying, ada candidacy buying. Terus lagi periksa itu catatan-catatan persidangan Bawaslu dalam sengketa money politics yang TSM. Ya. Sengketa pasal 71 atau pelanggaran pasal 71, pasal 73 Undang-Undang pemilihan gubernur, bupati, wali kota. Dan itu banyak gitu ya. Jadi political corruption dalam konteks pemilihan gubernur, bupati, wali kota itu bukan mengada-ada, itu memang terjadi dan itu banyak. Gitu. Nah, dan ini bahaya, ya. Kenapa bahaya? Tadi saya katakan untuk Tadi ya saya fokusnya kan pada proses pemilihan yang eksekutif tadi ya, gubernur, bupati, wali kota. Belum lagi yang legislatif, pemilihan DPR, DPRD, provinsi, DPD, kabupaten kota. Juga terjadi banyak kasus-kasus ya. Dan itu lihat aja catatan-catatan di Bawaslu, kemudian di MK dan sebagainya. Diperparah oleh kenyataan bahwa regulasi kita mengatur adanya pembatasan masa atau limitasi masa pelaporan, kemudian masa pemrosesan, masa penyidikan, masa pemeriksaan di pengadilan, masa banding untuk tindak pidana pemilu, tindak pidana pilkada, dan untuk pelanggaran administrasi dan sebagainya. Itu sangat singkat semuanya. Yang di negara lain tidak ada seperti itu, kecuali untuk sengketa. Ya, sengketa pemilu. Untuk tindak pidana pemilu itu tidak ada pembatasan yang demikian singkat itu. Yang menjadikan orang-orang yang melakukan tindak pidana pemilu bisa berlindung di balik batasan-batasan waktu yang demikian singkat, menjadikan mereka tidak tersentuh oleh hukum, sehingga menjadikan mereka yang melakukan pelanggaran atau tindak pidana pemilu itu atau pilkada mendapat insentif atas pelanggarannya. Sebaliknya mereka yang jujur dan mereka yang tidak melakukan pelanggaran mendapat disinsentif atas kejujurannya. Ya, jadi kalau mereka melakukan tindak pidana pemilu, melakukan pemalsuan ijazah dan sebagainya, lalu mereka lolos dan karena mereka sudah lewat waktu, mereka tidak tersentuh, misalnya, ya sebagai contoh, ya karena sudah lewat waktu. Ya. Nah, jadi sebetulnya itu sudah dievaluasi teman-teman, sebagian teman-teman yang bergerak di bidang kepemiluan, termasuk yang di bidang penyelenggara pemilu, di bidang di Bawaslu, di DKPP, di KPU itu sudah melakukan evaluasi, bukan tidak melakukan evaluasi, mereka juga cerdas-cerdas ya. Tetapi keseluruhan sistem, subsistem ini kok tidak bisa melakukan sebagai satu sistem yang total untuk memperbaiki ini gitu. Tidak mampu secara keseluruhan memperbaiki ini.
sebagai masing-masing subsistem tahu kekurangannya, tahu kekeliruannya, tahu kelemahannya. Tapi sebagai keseluruhan, sebagai totalitas tidak mampu melakukannya. Gitu. Untuk secara total mengoreksi. Oke, alih-alih mengoreksi kekeliruan dan kesalahan itu sehingga masih terus terjadi dari pemilu ke pemilu sejak Orde Reformasi, justru muncul wacana baru, yaitu mau mengembalikan pemilihan gubernur, bupati, wali kota ke DPRD yang memunculkan problematik baru. Ya, coba ikuti di podcast saya ya, di podcast saya pada ketika saya mengundang salah satu narasumber yang saya tanyakan itu bagaimana kalau pemilihan gubernur, bupati, wali. Oh ini ya. Siapa? Ferry Amsari. Oh ya, betul. Jadi Ferry Amsari. Ya, coba nanti ikuti di dialog saya dengan Ferry Amsari. Gitu. Itu banyak ininya, banyak problematiknya di situ. Nanti saya juga undang Bivitri Susanti dan ada Dr. Nofrizal Bahar nih pekan depan nanti kita akan ulas lagi di podcast saya. Nah, jadi itu tidak menghilangkan political corruption, itu juga menghadirkan political corruption dalam bentuk lain itu. Itu ya. Nah, sekarang apa sih implikasi dari political corruption itu? Tadi saya katakan bahwa political corruption itu di awal. Jadi ini menghadirkan ya, kalau terjadi political corruption di bagian awal, kan dia akan membentuk legislatif, ya orang-orang di legislatif dan orang-orang di eksekutif yang membiarkan sesuatu yang korup itu biasa dilakukan, dan praktek korup itu ya lazim ya, biasa dilakukan. Dan ginilah kadang-kadang ya, ada anggapan bahwa ya gimana mau menang kalau nggak pakai uang, gitulah ya. Belum lama ini ada kan di persidangan ya, di persidangan ada menteri yang memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan uang yang akan dipakai untuk pemenangan gitu ya. Belum lama ini kan? Iya, benar Prof. Itu kan bukan 1-2 kasus kan? Ingat gak yang pemilu sebelumnya juga begitu? Ditemukan di rumahnya atau di kantornya. Dan itu bukan cuma satu kejadian, ada malah ditemukan uang palsu miliaran gitu. Makanya menjelang pemilu biasanya temuan uang palsu itu meningkat pesat. Dan biasanya menjelang pemilu atau pilkada itu PPATK menemukan transaksi mencurigakan itu meningkat pesat. Artinya apa? Artinya memang political transaction itu memang meningkat menjelang peristiwa-peristiwa politik, menjelang peristiwa-peristiwa demokrasi. Jadi tidak bisa tidak, memang kita harus akui demokrasi kita yang dianggap sebetulnya di kalangan negara-negara Asia ya, dibanding misalnya Malaysia atau Singapura atau negara lain cukup tinggi ininya, tapi sebetulnya diwarnai oleh proses-proses koruptif. Sehingga kalau teman-teman lihat di ranking korupsi negara-negara di dunia, kita nggak bergerak tuh. Tingkat kita ya begitu-begitu aja itu. Jadi kalau teman-teman lihat maps-nya berdasarkan Transparansi Internasional, kita itu di warna yang merah cenderung ke kuning cenderung ke merah-merahan gitu. Artinya ya termasuk negara yang agak korup gitu, atau negara yang korup gitu. Kita nggak bergerak ke arah yang kuning bersih gitu, nggak bergerak bertahun-tahun ya begitu. Jadi kadang-kadang kalau diundang ke tema-tema seperti ini, kadang-kadang jenuh juga ya. Karena jenuh juga. Memang paradoks sih. Karena paradoksnya banyak ya program-program demokrasi di Indonesia, banyak dari dulu ya, dari sejak awal jatuhnya Soeharto itu banyak sekali program demokrasi didukung oleh negara lain. Itu. Nah, jadi
Ahli-ahli pemilu banyak sekali, ahli-ahli demokrasi banyak sekali ya. Buku-buku demokrasi banyak, buku-buku korupsi, anti korupsi banyak sekali ya. Lembaga-lembaga anti korupsi banyak. Oke, jadi implikasinya ya akhirnya kemana-mana itu. Judicial ya judicial corruption. Sampai sekarang ya judicial corruption. Kan ujungnya gitu ya. Banyak kasus-kasus hukum bermuaranya ke judicial kan. Jadi ininya ya ujung hulunya ya koruptif, muaranya koruptif. Di tengahnya di eksekutifnya ini koruptif. Itu salahnya ngundang saya Pak Faisal dan Pak Hariman dan Pak Dekan adalah itu tidak jadi salahnya ngundang saya itu jadi skeptis gitu ya. Itu. Kayak tetap semangat, Prof. Oh, itu tuh. Tapi gini ya kita itu bagaimanapun tetap melihat selalu ada secercah cahaya di ujung kegelapan gitu ya. Kan selalu ada pionir-pionir ya, selalu ada champion-champion ya. Di tengah teman-teman yang di tengah kampus, di tengah mahasiswa-mahasiswa, di tengah dosen-dosen akademisi, itu kan selalu ada yang berpikiran bersih, maju ya. Itu ya kita senang, kita bahagia ya. Dan senangnya itu misalnya ada ide-ide membuat pemilihan oleh DPRD kan selalu langsung ada yang menyikapi.